saya memulai berbincang-bincang tentang ngomongin Papa Surgawi. Saya ingin kasih beberapa pengumuman dulu buat kita malam hari ini ya. Yang pertama, kita juga mulai acara ngopi pagi ya. Ngopi pagi itu ngomongin Papi Surgawi setiap pagi sambil saya berolahraga ya, dan saya juga sharing kabar baik tentang Tuhan kita, kebaikan Tuhan kita ya. Dan puji Tuhan, saya berdoa biarlah hari-hari ini kabar baik terus diberitakan, menjadi kekuatan, menjadi pertolongan, menjadi sukacita buat kita semua ya. Dan bagi Bapak Saudara juga yang rindu untuk selalu bisa dengar, selalu bisa, yang belum follow bisa follow di dalam fanpage kami ya, sehingga setiap kali ada notifikasi bisa mendapatkannya. Bapak Saudara juga bisa bantu bagikan kabar baik ini supaya banyak orang juga yang bisa semakin dengar kabar baik. Saudara, kita tidak tahu apa yang sedang mereka alami, apa yang sedang mereka hadapi. Kadang-kadang kita tidak tahu, banyak orang mungkin sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami tantangan, sedang mengalami persoalan ya. Tapi waktu mereka dengar kabar baik, Tuhan menjamah hati mereka. Dan saya percaya bahwa ini adalah salah satu cara bagaimana kita juga terlibat di dalam penginjilan, Bapak Ibu Saudara. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan dan nonton malam hari ini, yang rindu untuk didoakan juga Bapak Ibu Saudara, atau yang rindu untuk bertanya, dapat menuliskannya di kolom yang ada, atau kalau Bapak Ibu Saudara mau juga bisa inbox di fanpage-nya DOCC Church Kupang ya, fanpage DOCC Church Kupang. Dapat inbox di sana, ada tim kami yang akan mendukung Bapak Ibu Saudara di dalam doa ya. Bapak Ibu Saudara punya pergumulan, boleh dituliskan di dalam inbox DOCC Church Kupang. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini ya, kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya, dan dimanapun Bapak Ibu Saudara, saudara juga bisa mengalami kuasa Tuhan, zaman Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan juga saya mau share juga malam hari ini ya, tadi ada Pastor Paul juga yang bergabung. Saya mau kasih pengumuman, Pastor Paul akan buat webinar ya, pengajaran tanggal 17 Agustus dan tanggal 20 Agustus. Beliau adalah seorang pengajar yang kalau ngajar memang sangat detail dan membukakan sesuatu, menyingkapkan sesuatu ya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mau ikut dalam webinar pengajaran, nanti akan ada pengumuman dari Sinode GKIP. Saudara nantikan, akan ada brosurnya, nanti ada kontak person di situ. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa ikut dalam kelas pengajaran yang akan diadakan oleh Pastor Paulo tanggal 17 Agustus dan 12 Agustus. Ya, puji Tuhan. Nah, saat ini saya mau sharing ya. Saya mau sharing, kita santai saja. Saya mau sharing tentang seorang tokoh yang ada dalam firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, namanya Daud ya. Saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal 30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 ya, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu
akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah kisah bagaimana Daud ya ketika dia dalam pelarian, Bapak Saudara. Dalam pelariannya, Bapak Saudara, dia lari dari Raja Saul bukan karena dia tidak bisa bunuh Raja Saul, tapi karena dia tidak mau mengusik Raja Saul, Saudara. Ya, saya seringkali bilang Daud ini adalah seseorang yang mendapatkan visi dari Tuhan, seseorang yang mendapatkan visi dari Tuhan, dan dia bukanlah orang yang mengejar ambisinya. Nah, Bapak Saudara, beda visi dan ambisi adalah kalau visi itu adalah dari Tuhan dan dia tidak berusaha untuk menyelesaikan visi itu dengan kekuatannya sendiri. Dia dapat visi, dia jadi raja. Tetapi Saudara, berkali-kali dia dapat kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Kalau dia pikir visi itu harus dia kerjakan secepat mungkin, pasti dia akan bisa bunuh Raja Saul. Tapi dia percaya bahwa visi itu adalah dari Tuhan dan Tuhan yang akan menyelesaikannya buat dia, sehingga Daud berpikir bahwa dia tidak harus ya menyelesaikan visi itu dengan kekuatan sendiri, tapi dia percaya bahwa Tuhan yang akan membawa dia sampai ke visi itu. Nah, ini juga pelajaran buat setiap kita. Dan Daud ngalamin tantangan yang berat, Saudara. Dia dikejar-kejar Raja Saul, dia sampai PPG, pura-pura gila, Saudara, ketemu Raja Akhis, Saudara, sampai air ludahnya meleleh, Saudara. Betapa dia bikin dirinya seperti orang yang gila, dipermalukan. Saudara, ini tidak mudah buat Raja Daud. Nah, satu hal yang paling berat yang dialami oleh Raja Daud adalah di 1 Samuel pasal 30 adalah ketika dia dan orang-orangnya sampai ke Siklak. Siklak itu adalah tempat campnya mereka, ya, kampung tempat mereka berdiam. Istri dan anak-anak mereka diam di situ semua, dan Daud dan pasukannya seringkali pergi, dan kemudian di Siklak itu adalah tempat tinggal istri dan anak-anak mereka semua kumpul di situ. Tapi yang terjadi adalah firman Tuhan katakan bahwa orang Amalek menyerbu tanah Negeb dan Siklak, dan itu dibakar habis. Firman Tuhan katakan perempuan-perempuan dan semua orang di sana, tua muda, ditawan dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orang yang sampai kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Istri mereka, anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Saudara bisa bayangkan, harta habis, istri dan anak-anak juga ditawan. Saudara, ini satu hal yang tidak mudah yang Daud alami. Ya, ini bukan bicara tentang dirinya sendiri lagi, tapi bicara tentang orang-orang yang bersama dengan dia dan keluarga mereka. Ini satu hal tantangan yang tidak mudah, Saudara. Ya, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara, waktu saya baca ini, Saudara, saya diingatkan bahwa Saudara, Daud kok menangis ya? Dia bisa kalahkan Goliat, dia bisa kalahkan Goliat hanya dengan ketepel, Saudara. Tapi kenapa dia bisa menangis, Saudara? Saudara, boleh tidak kita menangis waktu kita ngalamin tantangan, waktu kita ngalamin masalah, waktu kita ngalamin persoalan yang berat, Saudara? Menangisnya adalah suatu respon yang sangat manusiawi. Kita sebagai manusia, Tuhan ciptakan kita dengan yang namanya perasaan, dengan namanya ya ada perasaan, bisa bersuka cita, ada bisa berduka cita, ada bisa ngalamin kesedihan. Itu adalah suatu indera yang Tuhan tanamkan di dalam manusia. Dan waktu kita ngalami situasi yang sulit, itu adalah suatu hal yang normal. Ya, kalau Saudara ngalamin kesedihan, Saudara ngalamin tantangan, Saudara ngalamin kehilangan, Saudara ngalamin situasi yang sulit, Saudara, kita bisa menangis, Saudara. Kita bisa nangis sama Tuhan. Kita bisa nangis, Saudara. Kita bisa nangis, kita bisa bersedih. Itu suatu hal yang normal, tidak masalah, Saudara. Tetapi kita tidak berakhir hanya dengan tangisan, Saudara. Itu yang menjadi persoalan. Daud terjepit, firman Tuhan katakan apa? Mereka nangis sampai tidak kuat lagi menangis. Artinya mereka ada dalam satu titik yang udah sangat-sangat terendah, Saudara. Ya, Saudara, sangat-sangat berat. Jangan pikir, Saudara, orang-orang dalam Alkitab, tokoh-tokoh, orang-orang hebat, mereka bukan orang-orang yang tidak pernah ngalamin tantangan, tidak pernah ngalamin situasi di mana mereka sampai ngalamin situasi yang begitu sulitnya dalam kehidupan mereka. Saudara, kisah-kisah ini ditulis sebagai sebuah pelajaran buat kita, bahwa Alkitab kita bukan berisi orang-orang yang tidak pernah ngalamin tantangan, orang-orang yang tidak pernah ngalamin kegagalan, tapi isinya adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan, yang bertemu dengan anugerah Tuhan, dengan kasih Tuhan, dengan kesempurnaan Tuhan, sehingga disitulah
tampak bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasanya menggantikan setiap kelemahan manusia. Nah, saudara, kita lihat sini, saudara. Dikatakan mereka sangat terjepit sampai tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, Ahinoam, perempuan di Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Ayat 6, saudara perhatikan. Dan Daud sangat terjepit. Ya, saudara tadi bayangkan, dia sudah nangis, tidak kuat lagi nangis, itu sudah titik terendah. Sudah dia tidak tahu buat apa, segala sesuatu sudah habis, sudah. Udah gitu, saudara, dia mengalami satu tekanan yang lebih lagi daripada semua orang-orangnya dia saudara. Orang-orangnya dia sendiri mau lempari dia dengan batu. Saudara, kalau kita ngadepin musuh dari luar, ya, kita masih bisa tahan. Tapi kalau musuh itu dari dalam sendiri, yang menyakiti kita dari dalam sendiri, saudara, kadang-kadang itu tekanannya itu lebih berat, saudara. Ya, itu tekanannya itu jauh lebih berat daripada orang luar, saudara. Ya, kalau orang yang kita tidak kenal yang menyakiti kita, itu seringkali biasa. Tapi kalau orang yang dekat dengan kita, kemudian dia menyakiti atau dia hendak melempari kita dengan batu, itu tekanannya luar biasa, saudara. Ya, dan Daud ngalamin itu, saudara. Bukan hanya dari luar tekanan dia, tapi juga dari dalam, saudara. Dia juga ngalamin masalah yang sama, tapi orang-orang yang bersama dia hendak melempari dia dengan batu. Saudara pernah ngalamin seperti ini? Ngalamin tekanan bertubi-tubi dari luar, dari dalam, sampai saudara tidak tahu harus buat apa lagi, saudara. Ya, ini salah satu titik terberat yang Daud pernah alami, saudara. Tapi firman Tuhan katakan, ayat yang berikutnya dikatakan, ya, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya mau bilang satu kalimat ini, saudara, ini adalah kunci dari seluruh pasal yang kita baca. Saya seringkali bilang gini sama jemaat Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan, ada kata tetapi. Kata tetapi itu adalah kata yang dahsyat. Karena apa? Kata tetapi itu kata yang membalikkan keadaan. Ya, seringkali kita bilang ini, ya, waduh, hidup saya ini enak-enak saja, hidup saya ini aman-aman saja, hidup saya ini seperti tidak ada masalah. Tetapi, ya, kata tetapi itu menghapus semua yang di depan, sudah. Ya, oh, saya ini, dia itu cantik, dia itu semuanya luar biasa. Tetapi, nah, kata tetapi itu sudah menghapuskan semua yang di depan, saudara. Ya, nah, kata tetapi di sini apa, saudara? Daud sedang terjepit, Daud dalam titik terendah, Daud sedang mau dilempari batu, Daud kehilangan semuanya, Daud kehilangan harta, Daud kehilangan anak-anaknya, Daud kehilangan istrinya. Udah gitu orang-orangnya sudah mau menyerang dia kembali. Tetapi, nah, kata tetapi itu membalikkan semua yang ada di depannya. Dia bilang apa? Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, saya kasih saudara satu tips gini, saudara. Saudara, mungkin keadaan saudara hari ini penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan, penuh dengan hantaman yang bertubi-tubi dalam hidup saudara. Tetapi, nah, ini kata yang dahsyat yang saudara harus sering ucapkan. Tetapi saya disertai Tuhan, ya. Tetapi saya menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tetapi Tuhan selalu ada buat saya. Nah, saudara, ucapkan kata tetapi ini, saudara, waktu saudara sedang melihat hal-hal yang mungkin kurang baik yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Dikatakan apa? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Artinya, saudara, apa? Ya, kepercayaan itu bukan berdasarkan kebaikan Daud. Saya seringkali bilang gini, saudara, iman itu tidak tergantung situasi kita. Iman itu, ya, bukan sekedar percaya, saudara. Iman itu adalah selalu datang pada Tuhan apapun keadaan dan situasi kita, baik itu baik maupun tidak baik. Kalau situasi kita baik, seringkali mudah untuk datang pada Tuhan. Tapi kalau waktu seringkali situasi kita sedang tidak baik, seringkali itu susah untuk kita percaya, untuk kita tetap datang pada Tuhan, karena kita pada waktu kita sedang ngalamin situasi yang buruk, seringkali kepercayaan, seringkali hati kita mulai meragukan Tuhan dalam hidup ini. Seringkali kita bertanya, Tuhan, Engkau ada di mana?
Tuhan, Engkau ada di mana waktu aku ngalamin masalah ini? Tuhan, Engkau ada di mana waktu aku ngalamin tantangan ini? Tuhan, apakah Engkau dengar doaku? Tapi firman Tuhan katakan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dia. Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Tuhan tidak pernah biarkan dia berjalan sendirian. So, ini suatu sikap yang luar biasa, saudara. Ya, suatu sikap contoh yang Daud tunjukkan pada kita. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya pada Tuhan. Ini sudah bisa pakai juga buat hidup saudara. Tetapi sebutkan nama saudara, saya menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Sekalipun saya tidak lihat semuanya seperti apa yang saya harapkan, seperti apa yang saya inginkan, seperti apa yang saya bayangkan, tetapi saya menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Saudara, ini suatu hal yang luar biasa. Nah, dikatakan ayat yang ke-7, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Nah, Bapak Saudara, ini ada satu hal yang menarik di sini, saudara. Baju efod itu adalah baju imam besar. Ya, saya bisa bayangkan Daud lari, Daud bawa dengan imamnya, baju efodnya juga dibawa. Tetapi saudara, Daud minta baju efod itu dibawa sama dia. Saudara, Daud tidak boleh saudara pakai baju efod. Tapi kenapa dia sepertinya dia itu berani, saudara? Ya, tapi saya lihat Daud ini memang spesial. Ada satu yang saya khotbahkan tentang Daud, nanti saudara boleh cari di Facebook atau YouTube saya, kisah tentang Daud, saudara. Ya, apa yang menjadi rahasia Daud, saudara nanti cari, saudara temukan rahasia Daud situ. Tapi saya ingin bilang gini, saudara, baju efod itu baju khusus imam besar, bukan untuk raja, saudara. Dan biasanya raja-raja kalau mereka mau datang, mau tanya sesuatu, mereka harus pergi imam besar dan mereka tanya sama imam besar, ya, kira-kira Tuhan ngomong apa nih? Apakah saya mesti maju perang? Apakah saya mesti pergi ke sana? Apakah saya mesti buat ini? Dan tidak semua orang yang bisa datang bertanya kepada imam besar, hanya raja-raja. Nah, tapi Daud, saudara, ya, dia ambil baju efod itu dan kemudian dia tanya sama Tuhan langsung. Saudara tahu, saya ingin jelaskan sedikit tentang baju efod. Baju efod itu baju imam besar, dan di dada daripada baju efod itu ada satu kotak begini, itu namanya tutup dada, ya, breastplate namanya, ya. Itu tutup dada, itu isinya adalah 12 batu yang diukir. Ada 12 batu, itu yang semua batunya itu batu-batu yang mahal-mahal, ya, yang pasti bukan, tidak ada batu akik, saudara. Itu semua batu berlian, batu yang mahal-mahal semua. Ada 12 jenis batu yang ditempel di dada imam besar. Dan saudara tahu, di batu itu, saudara, itu terukir suku Israel. 12 suku namanya di situ. Saudara tahu, ini gambaran yang indah. Gini, saudara, batu itu melambangkan siapa? Batu itu adalah saudara dan saya. Saudara tahu batu itu diambil dari mana? Batu itu pertama kali diambil dari Mesir, ya. Dan batu permata itu biasanya diambil dari tanah lumpur. Saudara bayangkan, ini gambaran dari hidup kita yang dari Mesir, hidup kita yang lama, diambil dari kotor, dari yang kotor, ditaruh di dada imam besar. Imam besar itu adalah Yesus bagi kita hari ini. Saudara tahu, hidup saudara dan saya itu hari ini ada di hati Tuhan. Tuhan itu selalu taruh saudara dan saya di hatinya. Dan kalau saudara perhatikan, itu nama Israel itu diukir, saudara, bukan sekedar ditulis, tapi diukir. Apa beda ditulis dan diukir? Kalau ditulis bisa dihapus, kalau diukir itu tidak bisa dihapus. Ini menandakan kalau nama saudara diukir di hati Tuhan, tidak ada apapun, ya, siapapun, situasi apapun yang bisa menghapus saudara dari hati Tuhan. Saudara aman selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, ini satu kabar baik, saudara. Kita dari dunia yang kotor, kita diangkat, kita ditaruh di dadanya Tuhan. Ini sebuah tempat yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan kasih. Nah, Tuhan mau kita menyadari kasih-Nya. Saudara tahu, waktu raja-raja mau tanya sama imam itu mengenai
Baju efod itu bagaimana? Ada yang menafsirkan itu bicara tentang Urim dan Tumim. Ya, Urim dan Tumim itu dikatakan ada dua buah batu yang ditaruh di belakang daripada breastplate itu atau tutup dada itu. Ada yang bilang ini ya, jadi mereka ambil dua batu itu, ada batu hitam, ada batu putih. Mereka tanya iya atau tidak. Tapi ada juga penafsiran yang berkata bahwa ya Urim dan Tumim itu seperti sinar yang menyinari. Ur itu sinar, ya. Ur itu artinya sinar. Jadi waktu Daud tanya sama Tuhan melalui baju efod, itu huruf-huruf itu akan menyala, ya, disinari. Saudara tahu, hidup saudara dan saya itu juga seperti batu yang disinar. Semakin sinarnya menyinari kita, yang kelihatan adalah apa? Keindahan. Ya, sinarnya itu bukan menelanjangi dosa kita, tapi sinar kemuliaan Tuhan itu memancarkan keindahan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Nah, jadi itu dikatakan Urim dan Tumim itu seperti sinar yang menyala. Waktu Daud tanya, itu seperti ada jawaban. Huruf-huruf itu seperti menyala, ya, menyala. Dan saudara, ini gambaran yang indah, saudara. Bagaimana saudara hari ini mau tanya sama Tuhan? Kita kan tidak mungkin kita buat baju imam itu lagi kita pergi jahit, kemudian kita tulis ukiran-ukiran dan kemudian kita minta itu menyala. Saudara, bukan, saudara. Ini satu gambaran yang indah bagaimana hari ini kita datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sebuah kesadaran kita adalah orang-orang yang dicintainya, yang dikasihnya tanpa syarat. Saudara, ditaruh di dadanya Tuhan, imam besar kita. By the way, saudara tahu nama Daud artinya apa? Daud itu artinya beloved. David itu artinya yang dicintai. Saudara tahu, nama David itu, nama Daud itu, dia tahu dia dicintai, dia bisa kalahkan Goliat, dia bisa kalahkan situasi yang sulit, dia bisa kalahkan himpitan dalam hidupnya, dia bisa kalahkan tantangan, dia bisa kalahkan situasi yang berat dalam hidupnya. Bukan karena dia kuat, tapi karena dia selalu sadar bahwa dia adalah orang yang dicintai, orang yang dikasihi, orang yang dicintai Tuhan tanpa syarat. Saudara tahu, ini rahasia saudara. Kenapa Daud bisa kuat, dia bisa tetap datang pada Tuhan, kenapa dia bisa menguatkan kepercayaannya pada Tuhan. Saya percaya bukan karena Daud hebat, bukan karena Daud punya kekuatan yang luar biasa, tapi kekuatan Daud adalah dari namanya itu kita tahu kekuatannya. Dia adalah beloved of God. Dia tahu dia dicintai, dia tahu dia dikasihi. Saudara, kalau kita tahu bahwa kita dicintai, memang kadang-kadang ada masa-masa saudara kita merasa, Tuhan engkau ada di mana? Tuhan engkau ada di mana? Tuhan, aku ngalami masalah ini, situasi pandemi, situasi sulit seperti ini, engkau ada di mana Tuhan? Tapi saudara, tetap sadari bahwa Tuhan itu mencintai hidup saudara. Tetap sadari cinta Tuhan, tetap sadari kasih Tuhan, tetap sadari bahwa dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan hidup saudara. Tetap sadari bahwa dia Tuhan yang mencintai hidup saudara lebih dari segalanya. Saya percaya waktu kita menyadari itu, ada sebuah kekuatan yang membuat kita, yang pertama apa saudara? Kita bisa dengar tuntunan Tuhan. Kalau saudara hidup dalam kepanikan, saudara hidup dalam ketakutan, saudara itu selalu hidup dalam stres, saudara susah dengar suara Tuhan. Tuhan tidak mau kita hidup dalam ketakutan, intimidasi, ya, roh ketakutan, stres. Kenapa? Saudara? Tuhan tidak pernah kasih kita roh ketakutan. Dia kasih kita roh yang membangkitkan sukacita dan damai sejahtera. Malam hari ini saudara, ya, kita belajar rahasia Daud. Bagaimana dia bisa kuat, bagaimana dia bisa menguatkan kepercayaannya, bagaimana dia tetap bisa datang sama Tuhan. Saudara, biarlah ini juga jadi kekuatan buat kita. Saya mau kasih tahu sebuah kabar baik. Kita hari ini lebih daripada Daud. Daud adalah orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama, di mana Kristus itu belum dinyatakan secara sempurna dalam perjanjian lama. Dia masih disembunyikan dalam kisah-kisah, dalam baju imam besar, dalam kejadian-kejadian. Tapi hari ini kita tahu bahwa kita punya seorang Daud yang mencintai kita. Kita punya seorang Daud yang mengasihi kita. Kita punya Yesus yang mencintai kita dan taruh kita di dadanya. Dia mencintai kita lebih dari segalanya. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Malam hari ini saya akan berdoa buat saudara. Ya, saudara yang mau didoakan, sekali lagi saudara boleh tulis pokok-pokok doa yang ada di dalam kolom-kolom itu, dan atau saudara boleh tulis inbox di
kolom doa di dalam inboxnya DOCC Church Kupang ya. Nanti ada tim kita yang akan mendoakan saudara. Saya akan berdoa buat saudara saat ini. Saya mau didoakan saudara, boleh kita satu hati kita datang pada Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu, kami sudah belajar firman-Mu, kami tahu bahwa firman Tuhan adalah kekuatan buat kami. Engkau Tuhan yang selalu ada buat kami dalam segala situasi, kondisi, dan keadaan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami mengucap syukur Bapa. Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami situasi seperti Daud. Mereka sedang terhimpit, mereka sedang ngalamin intimidasi, mereka sedang ngalamin tekanan luar dalam, mereka sedang ngalamin situasi yang sulit dalam kehidupan mereka. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami punya Tuhan yang sudah ada buat kami, Tuhan yang sudah jadi jawaban buat kami. Bapak, aku berdoa malam hari ini ada Daud-Daud yang tahu bahwa mereka dicintai, ada Daud-Daud yang tahu bahwa mereka dikasihi. Mereka bisa datang pada Tuhan, mereka bisa selalu datang pada Yesus yang mencintai hidup mereka. Aku berdoa dalam nama Yesus malam hari ini Tuhan, ketika anak-anak-Mu menyadari mereka dicintai, mereka dikasihi, ada pemulihan, ada terobosan, ada jalan keluar dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, aku mengucap syukur di dalam nama Yesus kami bisa berdoa. Amin, amin. Baik, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Sekali lagi, Bapak Saudara yang mau didoakan boleh tuliskan di kolom yang ada atau juga bisa hubungi inbox kami di dalam DOCC Church Kupang. Ya, sampai jumpa kembali di dalam ngopi pagi dan ngopi malam. Sekali lagi saya kasih pengumuman satu lagi bahwa tanggal 17 Agustus dan 20 Agustus ya, Pastor Poloh akan membuat webinar pengajaran. Saudara, beliau adalah seorang dari Singapura, seorang pengajar yang mengajar dengan begitu jelas, menyingkapkan tentang pewahyuan tentang Kristus, dan saudara boleh dapatkan nanti brosurnya yang akan dibagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam ngopi malam, salam kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.